Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 6 Oktober 2024. Hari Minggu biasa ke-27. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Kejadian, bab 2, ayat 18 sampai dengan 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dari rusuk yang diambilnya dari manusia itu, dibangunlah oleh Tuhan Allah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia telah diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 2, ayat 9 sampai dengan 11. Saudara-saudara, untuk waktu yang singkat, Yesus telah direndahkan di bawah malaikat-malaikat. Tetapi oleh derita kematiannya, ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang sesuai dengan keadaan Allah, Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, dan mereka yang dikuduskan, semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus, bab 10, ayat 2 sampai dengan ayat 16. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Karena kekerasan hatimulah Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Padahal sejak awal ciptaan, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah,
tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya lagi kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, pandangan dan ajaran Tuhan Yesus tentang perkawinan dalam Injil Markus ini sangat jelas, yaitu perkawinan yang dikehendaki Allah adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi satu daging yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Yesus menegaskan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perkawinan Katolik tidak hanya dilihat sebagai ikatan dua pribadi, yaitu laki-laki dan perempuan, atau ikatan dua keluarga, atau ikatan sosial, tetapi sebuah panggilan hidup yang berasal dari Allah. Panggilan untuk bersatu dan menjadi rekan Allah dalam menghadirkan kehidupan baru. Ini pandangan dasar yang perlu dipegang, diamini, dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Pernyataan ini mau mengoreksi pertanyaan orang Farisi yang berbicara soal boleh atau tidak seorang suami menceraikan istrinya. Mereka menggunakan pertimbangan pastoral Musa yang memberikan izin menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai untuk menegaskan status pihak wanita yang diceraikan, yang dipakai dalam situasi khusus. Tentu saja pola pikir ini dipakai dengan sengaja untuk menjebak atau mencobai Yesus. Mereka mengajukan pertanyaan itu agar mereka memiliki alasan untuk menghakimi Yesus, bukan murni dari pencarian mereka akan kemelut hidup yang mereka alami. Dalam hidup tidak jarang, karena situasi konflik dan pergumulan yang tak kunjung selesai, beberapa pasangan Katolik bertanya, apakah orang Katolik boleh cerai atau tidak? Pertanyaan ini seringkali kita dengan atau bahkan kita sendiri mengajukannya. Kita tahu bahwa sampai saat ini ciri perkawinan Katolik adalah tidak mengenal cerai. Sebab apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pandangan tentang perkawinan yang tidak terceraikan ini tidak melupakan bahwa dalam kehidupan real, perkawinan ada situasi-situasi berat dan tidak mudah karena berbagai macam alasan. Entah karena kurangnya pengenalan pribadi, cara berpikir perkawinan duniawi yang berdasar pada cocok dan tidak cocok, masalah ekonomi, keluarga besar, ataupun ketidaksetiaan
salah satu pasangan. Gereja menyadari bahwa bahtera keluarga Katolik juga kerap dihantam berbagai badai. Karena itu gereja terus mengusahakan dan mendoakan agar keluarga-keluarga Katolik tetap berkomitmen dengan janji pernikahan. Keputusan untuk memperbaiki dan membangun kembali perkawinan yang rusak adalah hal yang pertama dan utama kita usahakan. Kita diminta untuk secara kreatif mencari cara-cara yang mungkin dan membutuhkan kesabaran. Meskipun demikian, ada situasi-situasi khusus. Gereja juga menolong pasangan yang kesulitan untuk berdisernmen dan mengambil keputusan yang terbaik dan mungkin untuk menghindari keburukan yang lebih besar jika keputusan itu tidak diambil. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas anugerah dan panggilan perkawinan. Semoga kami selalu mengusahakan apa yang baik dalam perkawinan, supaya relasi kami semakin menjadi satu daging dan semakin mencerminkan kasih dan setiamu yang mengatasi kelemahan dan kerapuhan kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.